welcome back to Pokmas, podcast milenial bersama Gus Yani. Dan kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang dulunya anak band, Mas Giri. Yang dulunya anak band. Yang dulunya anak band ya. Dan yang pasti pimpinan ini dua orang milenial lah. Yang satunya milenial di Kabupaten Gresik, yang satunya insya Allah milenial di RI1. Amin. Amin. Thank you. Yang dari Kabupaten Gresik sudah pasti pada kenal semua, Gus Yani. Oke. Nomor 2 ya. Nomor 2. Pokoknya Oke. dua. Aku sekarang manggil Gus Yani Pak Gus. Bupati boleh dong langsung. Mbak Bupati langsung ya? Langsung boleh ya? Oh iya boleh enggak Boleh, apa-apa. boleh. Iya. Kita amini saja. Iya bisa. Enggak sih, karena ini kan lebih santai sebelumnya Mas juga enggak apa-apa. Ya. Mas Mas Bupati. Bro deh, siap, boleh siap, nggak, bro? siap. Bro. Kan kalau di PSI bro and sis. Bro iya, NC. iya, Bro Bupati boleh. Izin bro Bupati, Yoi. izin. Enggak. Siap, Mas. Sebelum memasuki pertanyaan pertama ya. Saya mau nanya ke Mas Giring. Oke. Kenapa kok akhirnya milih PSI? Wah, Wah, itu kan banyak sekali dipertanyakan orang-orang kan. seru nih pertanyaan. Kenapa? Kenapa? Di luar pertanyaan sih sebenarnya kok tiba-tiba kepikiran kenapa PSI? Mana ini? Kenapa PSI? Sekarang pertanyaannya kenapa PSI? Memangnya ada apa dengan, maksudnya Bro Aso mau nanya kenapa nggak partai-partai yang lain gitu yang Iya. sudah established. Maksudnya kan banyak di Indonesia kan partai-partai yang sudah lama berdiri, ya kan ada beberapa partai lah yang dulu zaman kecil itu kan kita nyoblos cuma 4 nih, gitu kan. 3 dulu. Oh 3. Nah kenapa kok akhirnya milih PSI? Kalau ini berarti cerita panjang nih bro, ini agak panjang nih ceritanya nih. Karena waktu itu kalau saya perhatiin bahwa yang tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa dan negara nih ya bro ya, itu kan korupsi dan intoleransi. Ya. Karena waktu itu kan lagi pasca pemilihan gubernur dan yang lainnya kan, dan saya rasa banget gitu kan di Jakarta sendiri kan terpolarisasi banget itu. Dan sedangkan saya datang dari keluarga yang beragam. Lintas agama semuanya ada, lintas suku juga. Jadi saya rasa bahwa satu-satunya partai yang bisa menjawab itu semua, bagaimana mereka. Kalau kita ngomongin tentang anti korupsi, ya pasti semua partai akan ngomong anti korupsi. Tetapi ya value nilai-nilai yang seperti pro keberagaman itu yang menurut saya akhirnya saya terjun ke PSI. Tapi setelah masuk ternyata ada banyak lagi yang tidak itu aja yang kita perjuangkan. Kita perjuangkan suaranya anak muda. Kita perjuangkan tentang bagaimana anak muda itu harus diberikan kesempatan. Contohnya waktu di 2019 Ketua Umum kita Sis Grace Natali juga pernah ngomong bahwa dia kalau misalnya PSI, jadi kita akan memperjuangkan beasiswa dan untuk para desainer, animator, fashion stylist gitu kan. Habis itu juga kita kayak saya bro ya, saya tuh jadi musisi kalau mau minta KPR ditolakin mulu, ya kan, karena kan susah bos, ya kan, apa jawab anak band, Slip gajinya enggak ada. iya, gimana anak band gitu kan, padahal kita taat bayar pajak gitu, jadi ya kita juga memperjuangkan bahwa kayak influencer, youtuber, habis itu juga animator itu harus masuk juga ke ranah KTP juga gitu, dan akhirnya membuat orang meminjam modal itu mempermudah mereka untuk mengembangkan usaha mereka gitu kan. Karena sekarang kan pasti kalau dokter langsung 20 tahun pinjaman. Nih, langsung gitu kan. Kalau misalnya animator gitu. Kalau dokter langsung cair gampang ya. Iya. Jaminan langsung 30 menit cair. Padahal jangan salah loh bro, industri kreatif kan juga menghasilkan lapangan pekerjaan yang banyak boy. Saya sangat setuju. Tapi gini, kalau dulu kan Mas Giring, saya panggilnya Mas Giring. Kalau Mas Giring dulu kan dari entertain. Gus Yani. Siap. Wes, Gus Yani ini bisa dibilang newcomer di dunia politik yang lagi hangat-hangatnya dibicarain di Kabupaten Gresik ya kan. Menurut Mas Giring, melihat Gus Yani ke depan nih, seperti apa nih bakalan langkahnya nih? Kita sih kalau di PSI sangat mendukung anak-anak muda yang memang berani maju di politik, iya kan. Gus Yani sendiri juga tadi saya banyak ngobrol sama Bro Yani gitu ya, tentang bagaimana dia sangat terbuka dan mengerti tantangannya anak muda zaman sekarang, apalagi anak muda di Gresik gitu. Pertumbuhan ekonominya bagus, pabrik-pabrik buka di mana-mana, tapi kok kenapa tingkat kemiskinan masih ada, tingkat pengangguran masih banyak, ya kan? Dan salah satu yang paling tertinggi juga di Jawa Timur. Berarti ada yang salah dong. Ada yang salah. Ada yang salah dengan apakah semua yang membuat pabrik itu adalah isinya adalah orang-orang yang di luar dari Gresik, ya kan?
berarti tenaga kerja dari Gresik tidak terserap. Akhirnya bagaimana nasib anak muda gitu, ya kan? Oleh karena itu ya tadi kita banyak ngobrol juga, kita satu pemahaman bagaimana anak muda itu sebetulnya harus dikasih platform, dikasih sebuah wadah di mana satu akses pemodalan itu harus gampang, akses pembuatan usaha juga harus gampang, ya kan? Terus habis itu juga bagaimana pendidikan itu juga nggak kalah penting, karena saya tahu bahwa di berbagai daerah lah ya sudah saya datangin selama beberapa bulan ini gitu. Saya jadi saksi mata sendiri bagaimana anak muda itu menciptakan tren tourism, ya kan. Habis itu juga UMKM baru, kopi-kopi, restoran, ayam geprek dan yang lainnya. Mungkin kalau banyak yang bilang itu mah apa sih itu anak muda kerjaan yang ngapain? Loh, itu kan ngasilin lapangan pekerjaan, Bos. Benar sekali, ya kan? Iya kan? Kelihatannya sepele ya kan. Padahal susah, Bos. Bikin Susah. bikin bisnis kan susah ya. Bos? Susah. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis, Gus Yani kan berangkatnya dari bisnis. Kenapa kok Gus? Kok mau akhirnya ya udahlah saya berpolitik? Nah, saya juga mau nanya itu. Iya kan? Gimana, Dari Bos? bisnis Gimana, kan. gimana? Yo. Terima kasih Mas Giring Bro Aso yang hari ini Mas Giring udah jauh-jauh dari Jakarta. Terima kasih banyak waktunya. Tentunya Mas Giring ini sudah menjadi tokoh anak muda yang bisa memberikan inspirasi buat kami semua yang ada di sini. Siap. Bicara anak muda tentunya kita sebagai anak muda tentunya bisa menghargai ketika ada anak muda yang berani mencoba sesuatu, berproses. Intinya anak muda adalah berproses. Ketika anak muda yang berani mengambil langkah yang biasanya keluar dari zona nyamannya, ini yang harus kita apresiasi dulu. Hasil itu nomor 2. Yang penting ada peristiwa yang mana berprosesnya anak muda ini yang harus sebetulnya nilainya di situ sebetulnya. Kalau ketika anak muda ini terlihat rutinitasnya setiap hari berbulan-bulan hanya itu aja, itu yang tidak menjadi Nggak produktif kategori akhirnya. Ya. milenial itu ya biasa-biasa saja sebetulnya, menurut saya seperti itu, Mas. Lah kenapa kok saya ini dari bisnis ke politik? Tentunya saya sebagai anak muda melihat bahwasanya potensi Kabupaten Gresik ini sebetulnya cukup luar biasa. Melihat turun ke bawah ada anak-anak muda yang hari ini tidak bisa mencari pekerjaan di rumahnya sendiri, ini yang menjadi catatan bagi kita sih, bagi insya Allah mungkin Bro Aso juga mengalami dan tahu persis kondisinya di Kabupaten Gresik, Mas Giri. Ini yang menjadi catatan bahwasanya bahkan saya ketika turun di bawah ketemu ada salah satu anak muda cantik perempuan itu juga menceritakan hidupnya bahwasanya dia putus asa karena dia lulusan kesehatan gigi, perempuan lulusan kesehatan gigi dari universitas ternama di Surabaya. Dia mencoba cari lapangan pekerjaan, Susah. kesana kemari akhirnya tidak ada respon. Dia akhirnya mengambil langkah sudah berkeluarga saja. Lah ini sangat disayangkan. Sayang ilmunya ya. Betul. Sayang ilmunya, sayang mimpinya. Sayang mimpinya. Meskipun berumah tangga Itu juga double, Bos. Jadi Itu juga berumah sangat tangga itu mulia juga dong. mimpi yang sangat Iya. mulia kan. Betul. Nah. Jadi dia berharap ceritanya ya mudah-mudahan tidak ada perempuan-perempuan yang lain yang seperti saya lah gitu. Walaupun saya ini bukan berarti ini sebuah jalan yang tidak baik, tetapi mereka menceritakan bahwa saya ini sekolahnya lama, sekolahnya susah, biayanya juga cukup banyak. Benar. Tapi ketika saya cari peluang-peluang pekerjaan itu, saya punya mimpi panjang, ternyata di sini tidak bisa. Saya harap Mas ke depan ada satu tokoh pemimpin dari kalangan muda yang tahu kondisinya anak muda. Nah, Kayak gitu mungkin. tapi ya dari semua apa ya pejabat Gresik yang saya pernah wawancarai
baru kali Gus Yani ini yang berani saya panggil Mas. Mas wawancara. Yang lain itu kayak takut gitu kan. Kayak aduh mau panggil Mas, Pak, tahu aja. Tapi Mas Yani akhirnya baru berani. Oh, Gus Yani baru enak panggil Mas aja gak apa-apa. Tapi karena terbiasa Gus Yani kan. Nah, pertanyaannya kan gini. Mas Giring, Mas Yani kan sama-sama muda. Kita tahu mindsetnya orang berpolitik, kalau anak muda berpolitik kayaknya nggak bakal dapat tempat gitu loh. Suaranya nggak bakal didengar, setuju ya? Soal itu kita setuju dulu. Kalau anak muda berpolitik biasanya suaranya dianggap remeh. Ketika sudah maju, halah Reknom, halah anak muda bisa apa ya kan? Halah Reknom mas kayak sopo-opo. Nah, berpengalaman. Nah itu. Coba-coba. Terus tanggapannya dari Mas Giring dulu, Mas Giring. Tanggapannya dengan mindset yang seperti itu, dan saya yakin Mas Giring juga mendapatkan komentar seperti itu ketika mau maju, ya kan Mas? Tanggapannya gimana? Kenyang sekali. Kenyang sekali. Alah anak muda bisa apa? Ngeband aja. Nyanyi aja lu. Kamu pasti gitu Mas. Nyanyi aja. Harus ingat sejarah, Bos. Harus ingat sejarah. Bahwa negara ini didirikan oleh anak muda. Sepakat Mas. Bung Karno bersama teman-temannya mendirikan Partai Nasionalis Indonesia yang akhirnya digerebek sama Belanda. Waktu itu posisinya Bung Karno masih 29 tahun. Sedang sekjennya waktu itu umur 21 tahun. Sudah punya visi besar sebuah negara yang namanya Indonesia. Bung Karno dipenjara 7 bulan di penjara Bancai. Dan di sana dia menulis pledoinya yang terkenal, Indonesia Menggugat, ya kan? Dan itu yang menggerakkan kita anak muda, bahwa anak muda itu secara fisik bisa dipenjarakan, tetapi secara semangat, pikiran, ide itu nggak bakal bisa dipenjarain. Ya dong. Dan itu juga contoh yang paling simpel ya Gus Yani ya. Ya ketika tadi kan sudah ketemu sama Sis Danik ya, senior saya. Ketika anak-anak muda mendirikan partai juga disepelein kan. Kita kan adalah partai yang berdiri karena full 100% verifikasi. Sedangkan di tahun 1999 bikin partai itu gampang ya Gus, ingat kan ya? Karena waktu kita nyoblos pertama kali demokrasi langsung tuh satu kertas sih banyak banget, partai banyak banget ya kan. Ini siapa? Akhirnya setelah 5 tahun berlanjut di 2024 ada regulasi yang mempersulit untuk membuat partai. Sulit banget. Tapi ada 9 anak muda yang senior-senior saya di PSI yang punya pikiran bahwa anak muda bisa nih. Nah, alhamdulillah kita jadi sebuah partai yang bekerja keras, mati-matian, verifikasi 100% lolos oleh Kumham. Sedangkan partai-partai yang lain banyak yang beli partai yang lama. Ya benar. Gitu. Ya menurut saya jadi sepelein lah anak muda. Ya nggak, Gus? Saya yakin, saya sudah 100% yakin Gus Yani ini pasti jadi, akan dilantik di bulan Februari. Amin. Sudah yakin saya. Sudah yakin Bos. Dan saya sudah lihat, sudah ngobrol gitu bahwa saya yakin Gresik ini akan berubah banget dan pasti anak muda akan punya platformnya sendiri. Anak muda jadi punya kesempatan, dan jangan sampai anak muda Gresik mimpinya tuh sirna cuman karena regulasi, cuman karena susahnya berbisnis, susahnya bikin usaha, susahnya pemodalan. Dan saya yakin bahwa semua akan diperbaiki sama Gus Yani. Dan saya anak muda yang bakal bersuara kalau orang tua itu nggak bisa berinovasi. Yes. Waktunya anak muda bos berinovasi. Emang udah waktunya Bos. Iya kan. Udah waktunya. Orang tua mau disuruh berinovasi, inovasi apa gitu kan. Kita nih yang muda-muda yang masih punya pikiran, terus masih semangat, masih berani nih buat nyoba-nyoba. Harusnya dikasih kesempatan. Tapi kenyataannya kan selama ini ya kayak gitu tanggapan orang-orang. Kalau dari Mas Yani, Mas, ya tanggapan orang-orang. Tentunya ada satu kata bahwasanya tidak ada terlalu muda kata untuk berpolitik dan tidak ada terlalu muda untuk berkontribusi. Gak suka kayak Mas Yani 2020. Gak, tapi gini. Karena perubahan itu pasti diawali anak muda. Anak muda benar. Anak muda Bos. Betul. Kalau orang tua itu namanya pembenaran, remedi. Iya kan? Iya kan? Perubahan itu diawali dari anak muda. Kalau pembenaran itu remedi namanya. Diulangi